Ini adalah pertemuan pertama dalam perkuliahan kita dengan topik tema pembahasan kita adalah manajemen operasional. Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen operasional, saya akan memaparkan definisi mengenai manajemen operasional sehingga kita dapat memahami secara lebih komprehensif mengenai apa itu manajemen operasional. Kita melihat dulu apa itu definisi operasi. Kalau kita melihat terminologi kata operasi, kita dapat mendefinisikan operasi adalah suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa, sehingga memiliki nilai tambah atau added value. Sehingga dengan proses tersebut terjadi proses transformasi nilai. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apa perbedaan dan persamaan operasi dengan produksi? Dari proses definisi yang sudah saya paparkan bahwa operasi merupakan kegiatan untuk menambahkan nilai value, maka kita dapat menyimpulkan faktor produksi lebih dipersepsikan pada kegiatan manufacturing. Sehingga dalam proses tersebut adalah proses mengolah bahan-bahan untuk membuat barang. Sedangkan dalam proses operasi terjadi proses yang lebih luas, di mana bukan hanya menciptakan sebuah barang atau jasa, tapi meliputi seluruh kegiatan baik administrasi, perdagangan, perbankan, atau kegiatan lainnya. Nah, apa persamaannya? Persamaannya kedua-duanya baik operasi maupun produksi sama-sama menghasilkan nilai tambah. Nah, dalam sebuah proses operasi atau produksi biasanya menghasilkan barang atau jasa. Mari kita lihat definisi mengenai barang. Lalu apa itu barang? Kita dapat mendefinisikan barang sebagai sesuatu yang berwujud, tahan lama, bisa disimpan, bisa dipindahkan, dan bisa dijual kembali. Lalu apa contoh dari barang? Ya semua hal yang bisa kita pegang, kita bisa ada wujudnya. Misalnya adalah gadget Anda, handphone, televisi, sepeda motor, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari barang. Sedangkan jasa dapat kita definisikan dengan melihat karakteristiknya yang pertama tidak berwujud, tidak bertahan lama, tidak bisa disimpan, tidak bisa dipindah tangankan, dan tidak bisa dijual kembali. Lalu apa contoh dari jasa? Kita bisa melihat jasa seperti Gojek, ya, yang sedang lagi naik daun, Gojek, atau jasa lainnya, jasa kurir, dan lain-lain sebagainya. Suatu hal yang tidak ada wujudnya, tetapi kita bisa merasakan lewat bantuan dari orang lain. Itu bisa kita definisikan sebagai bentuk dari jasa. Dari definisi dan karakteristik tersebut, kita dapat menyimpulkan perbedaan barang dan jasa, yaitu dari cara menghasilkan dan memproduksinya. Barang dihasilkan dari suatu pabrik yang letaknya jauh dari konsumen, sedangkan jasa dihasilkan dari suatu tempat yang dekat dengan konsumen. Dari perbedaan tersebut, kita dapat melihat persamaan dari barang dan jasa. Jadi, barang dan jasa merupakan suatu produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan operasi, dan dua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda, yang sudah saya sebutkan tadi ya. Lalu apa itu sistem operasi? Sistem operasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses ekonomi di mana terjadi proses transformasi dengan melakukan conversion proses antara input menuju output sehingga dapat menghasilkan suatu nilai barang baru atau nilai ekonomis baru. Di dalam proses tersebut, kita dapat menemukan sebuah perubahan atau proses transformasi di mana sebuah barang atau jasa ditambahkan nilainya sehingga menghasilkan produk baru. Bagaimana contohnya? Contohnya yang paling sederhana adalah kalau kita melihat meja, kursi, kita dapat melihat adanya nilai baru, nilai ekonomis yang dihasilkan. Di sana kita dapat melihat adanya perubahan transformasi barang baku, yakni kayu
yang dilakukan conversion proses menjadi sebuah meja atau kursi. Di dalam proses tersebut terjadi perubahan suatu barang dan ditambahkan nilai ekonomisnya. Ini disebut sebagai sistem operasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai manajemen operasional, saya ingin mengingatkan apa itu faktor-faktor produksi. Nah, kita dapat melihat beberapa macam faktor produksi. Yang pertama adalah bahan baku. Yang kedua mesin. Yang ketiga tenaga kerja. Yang keempat energi. Kelima informasi dan waktu. Itu disebut dengan faktor-faktor produksi. Manajemen operasional tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen, yakni merencanakan, mengorganisir, menetapkan orang-orang, mengarahkan, membuat laporan, dan melakukan evaluasi atau melakukan penilaian. Disinilah merupakan dasar-dasar pijakan dari manajemen operasional. Sedangkan output itu bisa berbentuk barang, jasa-jasa, informasi, maupun waktu. Sehingga manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa yang mengubah input menjadi output. Sekali lagi, manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam sebuah bentuk barang dan jasa yang mengubah input menjadi output. Tadi saya sudah membahas mengenai faktor produksi dan manajemen. Di dalam manajemen operasional, fungsi-fungsi manajemen menjadi dasar pondasi terlaksananya manajemen operasional. Sehingga faktor produksi yang sudah ada membantu dalam proses mengubah dan mentransformasikan output yang ada dengan menambahkan nilai baru atau menghasilkan nilai baru dari sebuah barang ataupun jasa yang dihasilkan. Ketika kita berbicara mengenai manajemen operasional, tidak terlepas dari sebuah perusahaan. Maka berbicara mengenai sebuah perusahaan, kita harus memahami tujuan sebuah perusahaan itu dibangun. Apa itu tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Sehingga dengan kata lain bahwa tujuan perusahaan merupakan motivasi bagi seorang pebisnis ya, mendirikan sebuah perusahaan. Lalu apa manfaatnya mengetahui tujuan perusahaan? Ya, dengan mengetahui tujuan perusahaan, kita bisa melihat bagaimana cara sebuah perusahaan itu mempertahankan kelangsungan proses kehidupan bisnisnya. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui bagaimana sebuah perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Dan terakhir adalah pasti saja sebuah perusahaan menginginkan adanya pertumbuhan besar. Di sini kita bisa melihat adanya motivasi bagaimana seseorang dapat menjalankan sebuah bisnisnya. Kita bisa membedakan antara strategi dengan tujuan. Tujuan dan strategi merupakan suatu hal yang berbeda. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, sedangkan strategi merupakan rencana-rencana atau sejumlah planning untuk mencapai tujuan itu sendiri. Sehingga dengan kata lain bahwa strategi itu digunakan untuk mencapai tujuan yang sifatnya jangka panjang. Sehingga diperlukan sebuah rencana strategi untuk bisa mendapatkan tujuan yang ingin diraih. Baik, untuk hari ini saya cukupkan penjelasan saya. Silakan dapat melihat di dalam kolom My Best untuk tugas. Dan sekali lagi, tugas hanya dilakukan dengan cara Anda merekam segala aktivitas Anda. Dalam pertanyaan tersebut Anda rekam, Anda jawab dalam bentuk format video dan Anda upload dalam YouTube. Sekali lagi, tugas Anda upload dalam YouTube sehingga akan dikembalikan kepada saya hanya dalam bentuk link YouTube saja. Demikian untuk hari ini, terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Rangga di sini mengakhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih.